Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Afrilianti, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Negeri Padang. Baiklah Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya akan coba melakukan tutorial analisis regresi linier menggunakan aplikasi SPSS, yang mana tutorial ini berfungsi untuk memenuhi tugas analisis kuantitatif bisnis yang diampu oleh Bapak dosen kita, yaitu Bapak Alpon. Baiklah Bapak dan Ibu, di sini sudah terlihat sebuah data atau sebuah tabulasi, di mana tabulasi ini memiliki jumlah responden sebanyak 65 responden dan juga memiliki 4 variabel, 3 variabel X dan 1 variabel Y, di mana variabel X1 yaitu budaya organisasi yang memiliki 10 pernyataan, yang kedua kompensasi yang memiliki 7 pernyataan, yang ketiga yaitu work-life balance yang memiliki 7 pernyataan, dan yang terakhir ada variabel Y, employee adjustment, yang memiliki 8 pernyataan. Di sini juga dapat kita lihat pada tabulasi ini ada beberapa karakteristik responden yang digunakan, seperti jenis kelamin, umur, pendidikan, dan masa kerja. Nah, untuk sebelumnya kita uji analisis regresi linier, saya akan menjelaskan apa itu regresi linier. Regresi linier ini adalah sebuah pendekatan atau permodelan yang digunakan untuk melakukan atau mengetahui hubungan signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Nah, langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya menggunakan aplikasi SPSS yang versi 22. Nah, langsung saja kita arahkan kursor kita pada variabel view. Untuk nama ini kita ganti yaitu X1, X2, X3, dan Y. Nah, untuk label dapat kita tuliskan nama variabel kita. X1 ada budaya organisasi, X2 ada kompensasi, X3 ada work-life balance, dan yang variabel Y kita ada employee adjustment. Nah, selanjutnya kita beralih ke data view. Nah, secara otomatis sudah berubah data-data yang akan kita input. Untuk penginputan data ini dapat kita lakukan secara copy paste dari tabulasi tadi. Kita buka tabulasi. Nah, pada kesempatan ini yang kita copy paste cukup totalnya saja, karena di sini kita sudah ke tahap analisis regresi linier, yang mana jika pernyataan-pernyataan ini berfungsi jika kita menguji validitas dan reliabilitas. Baiklah, langsung saja kita copy paste. Total X1 kita letakkan di tabel X1. Selanjutnya yaitu X2. Kita copy pastekan. X3.
Lalu yang terakhir adalah data Y. Nah, ketika data sudah terinput secara benar, langkah selanjutnya adalah kita coba uji analisis regresi linear. Nah, terlihat pada tools ada analyze, kita klik, lalu kita pilih regresi. Selanjutnya kita pilih linear. Nah, akan tampil kolom dialog seperti ini Bapak Ibu. Maka kita pindahkan saja. Dependent ini adalah variabel Y kita, yaitu employee engagement. Kita pindahkan. Untuk independent ini seluruh variabel X, di mana variabel X1 kita budaya organisasi, kompensasi, dan work-life balance. Nah, sebelum kita klik OK, lebih baiknya kita terlebih dahulu mengecek statistik dan memastikan estimate dan model fit ini sudah tercentang biru seperti ini. Nah, jika Bapak Ibu ingin menambahkan Darwin-Watson juga tidak apa-apa, karena nanti ketika kita mengolah data untuk tesis, ini diperlukan di mana ini sebagai uji otokorelasi. Namun pada saat ini jika tidak juga tidak apa-apa, langsung kita continue. Kita OK-kan. Lalu muncullah hasil regresi linear kita, di mana ada 4 tabel, dan tabel ini akan kita analisis. Sebelumnya saya telah membuat analisis tabel ini untuk mempermudah kita dalam memahaminya. Ini, di mana kita mulai dari variabel entry, di mana variabel ini sudah sangat jelas. Di sini terdapat dependent variable kita employee engagement, dan variabel independent kita yaitu work-life balance, kompensasi, budaya organisasi. Dan metode yang digunakan adalah metode enter. Nah, selanjutnya adalah model sumari. Model sumari ini adalah yang kita perhatikan adalah R-square, di mana R-square ini biasanya kita kenal dengan koefisien determinasi. Di mana koefisien determinasi ini adalah seberapa besarkah pengaruh X terhadap Y. Nah, pada kesempatan ini sangat jelas variabel, maksud saya R-square kita adalah 0,813 atau 81%. Di mana artinya berarti budaya organisasi, kompensasi, dan work-life balance mempengaruhi employee engagement sebanyak 81%. Sedangkan sisanya 19% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak kita teliti pada saat ini. Nah, selanjutnya ada variabel ANOVA, di mana variabel ANOVA ini adalah variabel yang biasanya digunakan dalam analisis regresi berganda. Seperti kita ini ada 3 variabel X dan 1 variabel Y. Jadi kita ketahui di sini ada F hitungnya 88,200 dengan signifikan 0,00. Di mana signifikan yang kita gunakan adalah 0,005 atau 5% sampai dengan 10%. Itu ketentuan yang berlaku. Nah, untuk menganalisisnya, diketahui nilai F hitung sebesar 88,200 dengan signifikan 0,000, maka lebih kecil daripada 0,005 signifikan ketentuan, maka regresi ini dapat dipakai untuk memprediksi variabel employee engagement bahwa sebenarnya pengaruh budaya organisasi, kompensasi, dan work-life balance itu terhadap employee engagement. Nah, selanjutnya ada variabel terakhir yaitu variabel
koefisien, di mana variabel koefisien ini adalah persamaan regresi, di mana yang sama-sama kita ketahui persamaan regresi itu yang berumus Y sama dengan A ditambah BX. Namun saat ini kita menggunakan 3X atau 3 variabel, maka rumusnya menjadi Y ditambah A, maksud saya Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 ditambah error. Nah, untuk membaca atau menganalisis tabel, di mana A ini adalah nilai konstan, di mana nilai konstan dapat kita ketahui 3,576. Angka tersebut menunjukkan bila faktor employee adjustment konstan atau diumpamakan X sama dengan 0, maka nilai employee adjustment sebesar 3,756. Nah, untuk nilai B1 X1-nya, yaitu budaya organisasi, ada 0,455, yang artinya setiap hubungan organisasi mendorong employee adjustment sebesar 0,455. Dan juga ada kompensasi 0,276, yang artinya kompensasi mendorong employee adjustment sebesar 0,276. Dan yang terakhir adalah work-life balance, di mana ini memiliki 0,091, yang artinya setiap work balance akan mendorong employee adjustment sebesar 0,091. Nah, Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah kita melihat T-tabel, T-hitung dan T-tabel. Di mana T-tabel ini sudah saya dapatkan, yaitu sebesar 1,670, dan T-hitung ini dapat kita lihat di tabel SPSS di sini 2951, 18101 dan 0,703. Nah, bagaimana kita mencari T-tabel? T-tabel ini rumusnya N dikurang K, di mana N itu adalah banyaknya responden dan K itu adalah jumlah variabel. Di mana tadi jumlah responden kita 65 dikurang banyaknya variabel kita 4, maka sama dengan 61. Nah, sebenarnya ini sudah diketahui, 61 ini tanpa kita melakukan rumus, letaknya ada di sini, 61. Sebenarnya sudah diketahui, maka cara melihatnya adalah kita buka tabel T-tabel seperti ini. Nah, pada kesempatan ini kita menggunakan signifikan 0,05 sampai dengan 0,10. Kita sorot saja ke bawah di deret 61, maka angkanya kita dapatkan 1,67022. Maka dapat kita simpulkan seperti ini tadi. Maka saya dapat 1,670. Nah, cara membacanya adalah di mana T-hitung, jika T-hitung lebih besar daripada T-tabel, maka dinyatakan variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, di mana T-hitung budaya organisasi lebih besar daripada T-tabel, maka kesimpulannya berpengaruh positif. Dan variabel kompensasi T-hitungnya lebih besar daripada T-tabel, maka kesimpulannya berpengaruh positif. Sedangkan work-life balance, T-hitungnya lebih kecil daripada T-tabel, maka dia berpengaruh negatif. Yang artinya dalam penelitian ini yang sangat berpengaruh terhadap employee engagement adalah budaya organisasi dan kompensasi. Nah, sekianlah hasil tutorial yang dapat saya lakukan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila ada kekeliruan, saya mohon dikoreksi.